everyone, welcome back to our channel The Mac Dermats in UK. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, di depanku ini ada beberapa item, nanti aku tunjukin. Karena di vlog kali ini merupakan video collab, lagi-lagi collab dengan teman-teman vlogger Indonesia yang tinggalnya di mancanegara. Winter is coming. So, tema kali ini merupakan tema tentang winter atau musim dingin. Jadi, persiapan apa yang harus kita siapkan dalam menjelang memasuki musim dingin ini, dan tips-tips apa saja yang mau dibagi. Nah, jangan ketinggalan nanti setelah selesai nonton videoku ini, teman-teman please kepoin atau mampir ke channel dan video teman-temanku yang lainnya. Seperti biasa, linknya mereka aku taruh di link description di bawah sini. Winter tahun 2020 ini merupakan pengalaman musim dinginku, pengalaman winterku memasuki tahun ke-9 semenjak pertama kali aku pindah ke Eropa itu tahun 2012. Jadi aku akan berbagi tips-tips atau pengalamannya aku dalam menghadapi musim dingin ini seperti apa. Aku akan bahas 5 tips saja, nggak usah banyak-banyak, nanti videonya kepanjangan. Yang pertama itu pakaian musim dingin. Nah, jadi pakaian-pakaian yang tipis, baju yang tipis, atau pakaian musim summer, spring, dan autumn biasanya itu sudah disimpan balik di lemari, ya kan, nggak kita pakai lagi. Yang kita pakai pasti baju yang tebal-tebal, biasanya itu sweater gitu, terus juga baju-baju musim dingin. Jadi kayak jaket pun jaket yang tipis udah nggak dipakai lagi, jadi yang dipakai itu pasti jaket tebal gitu. Percis kayak kue lapis deh, kita berlapis-lapis gitu. Biasanya itu aku pakai jaket-jaket tebal. Jadi yang biasanya kalau kebetulan di Inggris itu tuh curah hujan dan anginnya itu lumayan tinggi. Jadi di dalamnya ini tuh harus benar-benar hangat. Ini salah satu jaket, dan jaketnya ini tuh sudah dari pertama kali aku datang 2012 di Belgia. Ini jaket ini masih bertahan sampai sekarang karena jaketnya ini bagus banget. Dia ada hoodie-nya juga dan biasanya ada bulu-bulunya di sini, cuman aku copot. Tapi di dalamnya itu tuh kayak bikin hangat banget nih, model begini. Dan ini kalau hujan nggak bikin basah. Ini paling penting jaket-jaket model seperti ini. Kalau seperti yang hari-harinya itu yang model-model wool seperti ini juga ini bikin hangat badan karena di dalamnya juga tebal. Dan biasanya ada beberapa jaket yang di dalamnya itu ada bulu-bulu gitu, jadi yang bikin hangat di badan. Ini penting banget. Dan yang paling penting itu harus selalu kita sediain shawl, karena leher ini jangan sampai kebuka dingin kan angin. Udah gitu sarung tangan juga wajib. Udah gitu penutup kepala itu juga wajib kalau musim dingin. Ada juga penutup untuk kuping spesial tuh, biasa aku beli juga supaya nggak kedinginan kita ya. Kalau nggak, aduh dingin banget gitu. Nah, biasa juga aku ada pakai stocking, bukan stocking yang tipis yang dipakai untuk kalau dress itu. Nah, ada model stocking, nanti aku taruh di sini. Itu di dalamnya itu yang benar-benar agak tebal, hangat, dan biasanya itu aku pakai itu dulu sebelum pakai jeans atau pakai celana panjang seperti itu. Yang lain tuh kayak gitu, atau pakai juga long john, kalau di Inggris bilangnya long john. Kalau untuk pilihan sepatu biasanya aku pilih yang boots model seperti itu untuk winter. Ini tuh yang biasanya model-model panjang seperti ini gitu. Dan pastikan, atau yang model seperti ini, pastikan apa sih, tapak kakinya itu tuh yang bisa jalan di salju, karena kalau salju itu kan licin ya. Jadi pernah awal-awal kalau pakai sepatu yang tapak kakinya itu yang nggak bisa dipakai untuk pas pada saat salju turun, itu tuh bikin kita tergelincir. Jadi hati-hati memilih sol tapak sepatu. Dulu malah awal-awal aku ingat nih, mertuaku tuh sampai ngasih aku tuh electric blanket gitu loh. Jadi selimut
elektrik gitu yang bikin hangat kalau kita buat tidur, atau ada botol penghangat buat taruh di perut kalau untuk kita agak-agak kram perut kayak gitu-gitu tuh. Pokoknya ada juga yang tempat tidur elektrik yang bikin pemanas tuh. Dulu awal-awal aku pakai tuh, kalau sekarang sih udah nggak tahan ya, gerah, udah kepanasan malah sekarang. Persiapan yang kedua yang harus kita siap-siap di rumah itu adalah obat-obatan. Jadi karena sekarang ini sudah mataharinya sudah sedikit banget dan kadang-kadang nggak ada matahari di Inggris, jadi tuh kita tuh selalu sediain vitamin D. Itu wajib kita tuh satu keluarga minum vitamin D kalau pada saat, pokoknya sejak autumn sih sudah minum vitamin D lah ya, karena kurang matahari ya kita. Terus vitamin-vitamin yang lain gitu, vitamin C gitu kita minum. Dan gitu juga obat-obatan yang lain, pokoknya minyak-minyak telon gitu. Nah kalau musim winter itu si Sebastian itu pasti aku pakein minyak telon ke perutnya biar hangat ya, kayak gitu. Masih emak-emak Indonesia banget nih aku kayak gitu. Pokoknya antangin sih kata orang tolak angin gitu. Kebetulan aku nggak mengkonsumsi tolak angin karena nggak tahu, buat aku tuh nggak ngefek aja gitu. Jadi biasanya aku kalau untuk penghangat badan itu ya minuman-minuman dari jahe kayak gitu, wedang-wedang jahe kayak gitu yang aku minum gitu. Dan obatan-obatan yang lain gitu, obat flu gitu tuh kayak pilek, batuk, itu tuh sering banget di musim dingin seperti ini tuh sering banget kena. Tips yang ketiga itu jangan lupa pada stok makanan dan minuman, karena musim dingin ini bikin kita cepat lapar. Memang aku laparan sih orangnya. Nah yang pasti stok Indomie ini atau mie instan itu tuh wajib ada di rumahnya aku gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau udah musim dingin ini kan enaknya makan yang sup yang pedes-pedes kayak gitu tuh, itu wajib. Terus snack itu wajib ada, atau kayak makanan-makanan kaleng kayak gitu, kayak jadi kayak jagung atau apa gitu. Jadi kalau mau bikin cemilan udah tinggal tepung gitu-gitu, tinggal campurkan tepung udah jadi bawang jagung gitu buat snack gitu-gitu. Yang pasti jangan hindarin perut kita kosong, karena kalau perut kita kosong itu tuh bikin kita semakin dingin gitu loh. Jadi tubuh juga perlu energi. Yang keempat, persiapkan itu kayak pelembab untuk produk-produk kecantikan buat kulit kita, karena memang musim dingin ini tuh bikin kulit kita makin kering kerontang. Jadi kalau dulu awal-awal tuh aku sampai kulitku tuh sampai terkelupas kayak gitu. Nah sampai pada tahun 2013 aku menemukan produk ini sih dari mertuaku ya. Jadi produk Clarins ini tuh dia kebetulan kalau untuk pelembab wajah itu dia tuh ada biasanya kan aku pakai yang untuk normal. Nah kalau musim dingin aku tuh pakai yang untuk dry skin gitu loh. Jadi khusus untuk dry skin, jadi lebih melembabkan. Jadi kayak serumnya juga aku pakai ini bagus banget. Jadi mulai dari pelembab wajah, terus body lotion, aku juga pakai produknya Clarins itu karena memang cocok aja kebetulan sama aku dan bikin kulitku nggak kering kayak gitu. Jadi yang ininya juga untuk tangan itu kan cepet banget kering ya kita, apalagi kalau nggak pakai sarung tangan itu bikin kita kering banget gitu loh. Nah aku tuh pakai hand and nail treatment juga dari Clarins gitu. Dan jangan lupa selalu bawa pelembab lip balm atau ya pokoknya untuk pelembab bibir itu, karena bisa kering banget. Untungnya sekarang kita pakai masker ya, jadinya ketutup gitu loh. Kalau ada angin, apalagi anginnya kencang seperti yang aku bilang, di Inggris itu kencang banget anginnya, itu bikin kayak ketusuk gitu loh kalau udah ada angin, apalagi hujan ditambah gitu. Nah kebetulan aku pakai beberapa produk dari Clarins juga, itu untuk pelembab bibir sama lip balm dan lain-lain. Tips yang kelima, pastikan pemanas ruangan kalian itu berfungsi dengan baik di saat musim dingin kayak gini gitu loh. Dan siap-siap tagihan listrik, tagihan gas bakalan naik kalau musim winter seperti ini, karena bakalan dihidupkan terus. Kalau aku juga bakalan, kalau kita di rumah tuh pasti kita hidupin pemanas, atau di belakangku kayak teman-teman bisa ngeliat ini tuh ada apa sih, tempat fireplace gitu untuk bakar
untuk bakar-bakar ini, tapi aku nggak bakar kayu, kita udah pakai gas. Jadi kita biasanya hidupkan itu kalau terlalu dingin. Tips tambahan dari aku, ekstra nih, bonus. Jadi kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah, karena selama musim dingin itu tuh cepet banget gelapnya. Kalau di Inggris sendiri, di sini itu biasanya kalau musim dingin itu jam 9, jam 8 aja masih gelap gitu loh. Kadang-kadang kalau lagi hujan lagi malah lebih jam 9-an baru agak terangan dikit kayak gitu. Dan jam 4 atau jam 3 sore itu sudah mulai gelap lagi gitu loh. Jadi benar-benar dimaksimalkan kegiatan di luar, dibikin schedule-nya sama kalian. Itu aja sih tips kali ini, karena nanti aku yakin di video-video temanku yang lainnya pasti mereka akan ngebahas versinya mereka. Kalau ada yang aku kelupaan aku sharing di sini, teman-teman bisa nonton di videonya mereka dan ngambil tipsnya buat kalian. Oke, sampai di sini aja vlog kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa kita ini masih dalam keadaan wabah seperti ini. Jadi jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Dan kalau nggak penting-penting banget jangan keluar rumah. Oke, stay safe and stay healthy, stay waras. Oke, lots of love from the McDermotts. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye-bye.